Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasma Karinjus Marbun dengan NIM 122430154 dari program studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan melakukan 10 simulasi sensor untuk memenuhi mata kuliah tugas elektronika. Selamat menyaksikan. Simulasi sensor pada kelembapan tanah, yang dimana komponennya ini ialah Arduino Uno, kabel penghubung atau komputer atau laptop. Pertama kita memasukin sensor kelembapan tanahnya, lalu memasukkan tegangan volt yang ada di Arduino ke VCC yang ada di sensor kelembapan tanah. Setelah itu, kita memasuki ground yang ada di Arduino dan dihubungkan ke ground yang ada di sensor kelembapan tanah. Nah, kita bisa menggunakan digital analog A0 ke signal yang ada di sensor kelembapan tanah. Nah, bagi teman-teman bisa melakukan merapikan kabel-kabel yang terhubung agar lebih rapi atau tersusun agar dapat dimengerti. Lalu kita memasukkan kode yang telah dibuat atau sesuai referensi teman-teman semua. Dan mengunggahnya ke papan Arduino. Dan membuka serial monitor dan akan mengeluarkan hasil. Dari pengamatan ini dikatakan berhasil atau berjalan. Langkah selanjutnya menggunakan simulasi sensor ultrasonik, di mana komponennya adalah Arduino, papan Arduino, komputer atau laptop, dan sensor ultrasoniknya. Nah, di sini kita dapat memasukkan sensor ultrasoniknya, lalu menghubungkan tegangan yang ada di Arduino Uno ke tegangan yang ada di sensor ultrasonik sebanyak 5 volt. Nah, lanjut saya menghubungkan pin trigger ke digital dan menghubungkan pin ERCO ke pin 9 yang ada di Arduino Uno dan menghubungkan ground yang ada di Arduino Uno ke sensor digital ke sensor ultrasonik. Kita dapat mengubah warnanya supaya lebih mengerti kabel-kabel penghubungnya, dan kita dapat setelah itu mengupload kode Arduino Uno. Nah, ini kita dapat menghasilkan jarak yang sama. Sensor ini dikatakan berhasil karena berjalan. Sensor tail atau yang bisa disebut dengan sensor pendeteksi perubahan dalam posisi suatu objek. Simulasi ini ialah memasukkan sensor tail tersebut dan satu rangkaian resistor. Kemudian menghubungkan ground yang ada di Arduino Uno ke terminal 2 atau resistor tersebut dan menghubungkan tegangan 5 volt ke sensor tail. Selanjutnya dari sensor tersebut akan dihubungkan juga kembali ke rangkaian resistor agar saling terhubung. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir, menghubungkan signal dari pin 7 ke resistor tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih terperinci lagi, kita dapat mengubah warnanya agar terlihat lebih rapi dan tersusun terstruktur. Nah, selanjutnya masukkan kode yang sudah kita buat atau sesuai referensi teman-teman yang telah teman buat. Kita masukin kode tersebut. Selalu kita mulai simulasinya dan akan mengeluarkan hasil. Jika kita majukan, dia akan
mengeluarkan hasil yang berbeda lagi. Simulasi sensor pasif infrared untuk mengirimkan status gerakan melalui serial monitor. Komponen-komponennya yaitu seperti sensor PIR, Arduino Uno, dan kabel penghubung. Makanya ialah dengan memasukkan sensor pasif infrared ke dalam lalu menghubungkan di pin digital 2 ke signal yang ada di sensor pasif infrared dan menghubungkan tegangan dari Arduino ke tegangan atau kekuatan VCC di sensor pasif infrared. Lalu saling menghubungkan ground antara ground Arduino dengan sensor pasif infrared. Lalu langkah yang terakhir memasukkan kode yang telah dibuat. Nah, di sini kita mulai simulasinya. Didapatkan jika dia diam, tidak ada gerakan, tetapi pada saat sensornya kita gerakan, kita tarik ke atas, kita gerakin ke kanan, ke kiri, dia akan bergerak atau bisa terdeteksi gerakan. Simulasi sensor fotoresistor atau yang bisa disebut juga sebagai sensor untuk mengontrol lampu. Langkah-langkah yang dilakukan ialah masukkan fotoresistor tersebut papan breadboardnya. Kita ambil resistornya, pertama berisi 220 ohm dan resistor kedua itu berisi 4,70 kilo ohm. Masukkan lampu LED-nya. Nah, lalu kita mulai merangkai. Langkah-langkahnya sama dengan sebelumnya. Ground tetap dihubungkan ke ground, tegangan dihubungkan dengan ketegangan. Nah, kali ini menggunakan signal dan analog. Nah, untuk membuat kodenya, ini menggunakan kode manual atau blocks, yaitu dengan memasukkan variabelnya. Setelah variabel dimasukkan input. Setelah input, kita dapat memasukkan kontrolnya sesuai gambar yang telah saya lakukan. Dan dapat diubah set pinnya menjadi 8 dengan kualitas high, dan yang kedua menggunakan set pinnya 8 juga dengan kualitasnya low. Nah, ini berguna untuk lampu tersebut nyala atau tidak saat digunakan. Nah, pada percobaan ini didapatkan hasil bahwasanya lampu tersebut, sensor tersebut nyala dengan baik. Simulasi sensor flex atau juga ini sering disebut dengan simulasi untuk membaca nilai analog dari fleksibilitas sensor tersebut. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan pada simulasi ini: memasukkan sensor flex tersebut, memasukkan resistor. Pada gambar ini dia menghubungkan tegangan 5 volt ke rangkaian resistor, lalu memasukkan atau menghubungkan ground yang ada di Arduino ke sensor flex. Lanjut kita memakai analog, pin analog yaitu A0 ke terminal 2 atau ke resistor. Nah, lalu ini diubah warnanya supaya lebih detail lagi. Nah,
kita masukin kode yang telah kita buat, codingan. Setelah itu kita mulai simulasi apakah ini bekerja atau tidak. Dari hasil percobaan ini diketahui saat dia diperkecil, hasilnya semakin besar, semakin seribuan. Jika dia semakin diperbesar atau diperpanjang pengukurannya, hasilnya semakin berkurang. Simulasi sensor pasif infrared dengan buzzer, yang dimana ini untuk mendeteksi atau mengaktifkan buzzer saat gerakan terdeteksi. Langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan sama dengan yang sebelumnya, dengan memasukkan sensor, lalu buzzer itu sendiri, kemudian menghubungkan tegangan 5 volt yang ada di Arduino Uno ke VCC yang ada di sensor pasif infrared. Selanjutnya menghubungkan sensor dari pasif infrared ke buzzer, ke kutub negatifnya. Lalu dari kutub negatif yang ada di sensor yang ada di buzzer dihubungkan ke ground yang ada di Arduino Uno. Setelah itu kita dapat menyambungkan signal ke pin 3. Ke pin 4, maksudnya ke pin 4. Lalu menghubungkan dari pin buzzer ke pin digital di Arduino ke pin 3-nya. Nah, kita dapat melakukan perubahan warna, melakukan warnaan supaya lebih terperinci, dan selanjutnya kita dapat memasukkan kode yang telah disediakan. Nah, ini terdeteksi tidak ada gerakan. Sekarang kita coba untuk menggerakkannya. Nah, dari hasilnya ada gerakan ketika kita menggerakkan si sensor pasif infrared tersebut. Simulasi sensor ultrasonik dengan buzzer, yang dimana kegunaannya ini untuk mendeteksi nilai ambang. Langkahnya sama, memasukkan ultrasonik sensornya, terus kita juga di sini memakai papan breadboard. Sedikit ada kesalahan ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita memutarbalikkan arahnya supaya kabel untuk menghubungkan kabelnya tidak terlalu ribet. Nah, di sini kita sudah bisa untuk menghubungkan sensor ultrasonik Arduino, yang dimana kita menghubungkan pin triggernya, sensor ultrasoniknya ke pin digital pada Arduino, yaitu menggunakan pin 2, dan pin echo sensor ultrasoniknya ke pin digital pada Arduino kita menggunakan pin 3. Setelah itu di sini juga akan menghubungkan buzzer ke Arduino, yang dimana ini kaki dihubungkan ke positif buzzer ke pin digital pada Arduino, yang dimana ini menggunakan pin keempat, dan kaki negatif ke ground GND Arduino.
Jadi memasukkan kode coding yang telah kita buat, dan di sini terdeteksi jaraknya saat kita menggerakkan sensor ultrasoniknya ke arah rem berbeda. Di sini sensornya akan berbunyi jika melebihi 10. Simulasi AR sensor dengan LED, yang dimana fungsinya ini untuk mendeteksi objek atau penghalang dalam jangkauan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu memakai komponen breadboard, lalu komponen sensor IR-nya. Setelah itu, posisinya sudah pas, kita ambil komponen LED-nya. Setelah itu, komponen resistor, dan yang terakhir ialah remote controlnya. Nah, di sini kita akan melakukan penghubungan kabel yang dimana pin yang ada di LED kita masukkan ke pin digital yaitu 11, yang di IR sensornya kita hubungkan dengan pin yang ke-10 yang ada Arduino-nya. Lalu volt yang ada di Arduino kita hubungkan ke IR sensor yaitu VCC-nya. Menghubungkan ground yang ada IR sensor ke ground yang ada di Arduino. Ini kita buat pengubahan warna supaya lebih detail lagi, atau supaya kelihatan penghubung-penghubungnya. Masukkan codingan yang telah kita buat. Nah, langkah terakhir kita simulasi. Kita lihat hasilnya keluar atau tidak. Ternyata keluar, perubahan lampunya ada. Simulasi sensor temperatur dengan bujur berfungsi untuk memberikan peringatan jika suhu melebihi ambang batas. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada simulasi ini yaitu kita akan menggunakan komponen breadboard. Setelah itu, sensor itu sendiri, alarm, bisa kita katakan alarm itu sendiri. Nah, langkah-langkahnya sekarang kita menghubungkan tegangan. Kita dapat menghubungkan kaki samping ground sensor ke ground GND atau Arduino dan kaki lainnya ke VCC ke pin 5F Arduino, dan kita menghubungkan kaki tengah sensor suhu temperatur 36 ke pin analog pada Arduino menggunakan pin A0. Nah, kit selanjutnya dapat menghubungkan kaki posisi buzzer ke pin digital pada Arduino dalam ini menggunakan pin 3, dan kaki negatif ke ground GND Arduino. Dapat kita lihat dari proses simulasi yang saya lakukan, cara penghubungannya. Nah, setelah kita memasukkan kode untuknya, kita dapat menghasilkan suhu. Ketika suhu tersebut dinaikkan melebihi suhu yang telah ditetapkan, dia akan berbunyi. Percobaan ini berhasil.